Oke. Nah, coba lihat yang ini dulu. Kan ada uang sejumlah 3 juta dibungakan 12% per tahun. Dengan bunga tunggalnya, dia dengan bunga tunggal ya. Hitung bunganya setelah 5 bulan. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan dulu? Entah. Dijadiin 5 bulan dulu. Nah, gimana? Jadiin 5 bulan. 12,5. Berarti 5 bulan. Kan kalau misalnya 1 tahun itu ada berapa bulan? Berapa 12. bulan? Nah, berarti ini kita akan cari bunganya dulu. Hitung bunganya. Berarti kan persentase bunganya aja. Berarti kalau untuk bunga, dia karena ini 12,5% per tahun, berarti kita buat yang ini 12,5%. Nah, karena setahun itu ada 12 bulan tadi, berarti dia harus dikali dengan 5 bulan dibagi 12 bulan, ya kan? Dikali dengan uangnya berapa jumlahnya? Sekitar 3 juta. Paham ya sejauh ini ya? Iya. Coba cari dulu hasilnya berapa tuh. Udah ketemu belum? Itu 12,5%-nya bisa dicoret, Kak, apa enggak? Nggak usah. Berarti kan kalau kita buat ini 12,5 kan berarti 12,5 kan? Jadi kan dia 12,5%, bukan 12%, itu beda. Jadi dia nanti bakalan buat seperti 0,125% atau 0,125 aja dikali dengan 5 per 12 kali 3 juta. Itu bunganya. Hmm? 156.250, Kak.
Oke, gimana Kak? Aman? Berarti dia 0,125 dikali 0,1, bentar ya, 0,125 dikali 5 bagi 12 kali 3 juta. Dapatnya berapa bunga dia? 156. Ya, berarti dia Rp 196.250 rupiah ya. Inilah berarti bunganya. Oke, bisa dipahami untuk ini. Bisa, Kak. Nah, untuk yang sekarang, yang B nih, yang B itu kira-kira kamu cari untuk yang B ini gimana? Apa kamu secara langsung atau seperti apa? Dikali 31 bulan kan? Hmm. Ya, dibungakan 12,5% ya. 12,5% ke setahun dengan bunga tunggal. Dengan bunga tunggal. Kan berarti dia berapa jumlah uangnya setelah 31 bulan? Nah, ini karena dia bunga tunggal, berarti dia tidak menghitung, ya kan? Bedain ya, kalau ini ada dua ya, ada namanya bunga tunggal, ada namanya bunga majemuk. Nah, untuk bunga majemuk itu dia tuh dihitung setiap hari itu depositanya dihitung terus. Tapi kalau bunga tunggal dia hanya menghitung yang tadi gitu. Kayak ini namanya bunga perhitungan bunga tunggal. Bisa ya. Kalau untuk B mau dicoba cari dulu atau aku tutup dulu? Nah, Boleh. karena 31 bulan, berarti kan dia sama kayak tadi ya penyelesaiannya ya. 12,5% dikali 31 per 12 kali 3 juta. Udah dapat belum? Rp968.750. 900 68.750. kita lihat ya, 0,125%
Iya, benar 968.750 ya. Nah, itulah bunganya setelah mencapai 31 bulan. Sampai sini ada yang tanyakan untuk nomor 12? Enggak ada, Pak. Oke, untuk nomor ini. Nah, luas sebuah persegi panjang itu 19,1/6 ya, cm kuadrat. Jika panjangnya 5/3/4, berapa lebarnya dan hitung kelilingnya. Oke, yang kira-kira ini luas persegi panjang itu apa? Menentukan luasnya. Panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Ini panjangnya udah diketahui ya. Luasnya juga udah diketahui. Berarti tinggal mencari lebarnya. Bisa? Mencari lebarnya sama dengan, kalau mencari lebarnya berarti dia sama dengan halo. Oh, Kak. Ya, kalau mencari lebarnya dia sama dengan rumusnya apa? Panjang bagi luas. Luas bagi panjang. Luas bagi panjang. Ya. Jadi dia luas bagi panjang. Coba dibagikan dulu. Boleh menggunakan cara perpecahan ya. Diutamakan cara perpecahan, tidak cara desimal. Sudah dapat belum? Bentar, Kak. Oke. Oh ya, kamu asli Jakarta kan ya? Iya, Kak. Tadi macet mungkin ya. Iya. Sepuluh per 3, Kak. 10/3. Oke, coba kita cari bareng-bareng ya. Berarti dia kan 1961. Nah, ini kan kita bisa cari 6 kali 9 atau kita buatnya luasnya ini kan dia 19/1/6. Jadi kita jadikan dari pecahan campuran dan pecahan biasa. 6 kali 19 adalah 6 kali 9 54 ya. 4, 5 jadi 114 tambah 1. Berarti dia adalah 115/6 dibagi dengan 5/3/4 ya kan. 5/3/4 berarti kan 4 kali 5 20, 20 tambah 3 berarti dia 23/4 ya. Nah, kita kali silang oleh karena itu kita balik ya.
berarti dia 115 per 6 kali 4 bagi 23. Kan gitu. Nah, kita sama-sama bagi 2. Yang ini jadinya di sini 2, sini 3. Nah, selanjutnya baru kita sederhanakan. Kira-kira 115 sama 23 masih bisa dibagi nggak? Bisa ya? Ya. 115 bagi 23 masih bisa nggak? Bisa. 5. Berarti dia adalah 5 ya? Iya. Berarti dia 5 kali 2, 10. 10 per 3. Ini jawabannya. Jadi kamu jawabannya berapa? 10 per 3. Nah, benar. Nah, sekarang saatnya nih untuk mencari hitung. Kita udah tahu panjangnya 53 per 4. Ya kan? Kalian tadi panjangnya 23 per 4. Panjangnya 23 per 4. Lebarnya ini. Nah, sekarang tentukan untuk kelilingnya gimana. Rumus mencari keliling adalah Panjang kali lebar kali tinggi. panjang kali lebar kali tinggi. Itu bukan yang volume. Nah, kalau untuk keliling bukan panjang kali lebar kali tinggi. Kalaupun ada tingginya di sini tingginya tidak diketahui. Jadi untuk mencari keliling itu adalah rumusnya 2 dikali buka kurung ya, panjang tambah lebar. Itu rumus kelilingnya. Silahkan dicari. Udah ketemu apa belum? Belum, Kak. Seratus sembilan per 6, Kak. 109 per 6. Coba nih kita cari ya. Ini sama dengan 2 dikali panjangnya tadi kan 23 per 4 ya. 23 per 4 ditambah 10 per 3. Nah, kalau kita selesaikan, dia ini kalau kita tambahkan, kan dia jadinya 2 dikali per 12 ya. 12 kali 4, kan baginya 3 ya, benar? 12 bagi 4, 3. 3 kali 2, 3. Jadinya adalah 69. Ditambah 12 bagi 3, 4. 4 kali 10, 40. Gitu. Jadi ini sama dengan, berapa kamu tadi bilangnya? 109 per 109 per 6. Benar ya? Iya. Nah, inilah kelilingnya.
Nah, ini ada emas 20 karat memuat 20 per 24 emas murni dan sisanya adalah logam campuran. Berarti berapa gram, berapa karat dipakai untuk emas murni tanpa campuran? Nah, kira-kira berapa tuh hasilnya kalau untuk yang A? Apa yang harus kamu lakukan? Tahu? Belum ya? Nah, dia 20 karat, itu aja 20 per 24. Berarti satu karatnya berapa? Nadine? Ya, Kak. Satu emas itu 20 karat, itu memuat 20 per 24 emas murni. Berarti satu karat itu berapa emas murni tanpa campuran? 4 bagi 20, Kak. Hmm, ini ini ada 20 karat, itu isinya adalah 20 per 24 emas murni EM. Berarti satu karat itu ialah hasil perkalian atau pembagian. Hasil pembagian dari 20 per 24 dibagi dengan 20 karat. Itulah satu karat itu berapa murni. Paham? Paham, Kak. Berarti dia adalah hasilnya 20 per 24 dikali seper 20. Hasilnya satu karat itu berapa emas murni? Nadine? 1/24, Kak. 1/24. Udah kebayang sekarang? Benar. Kalau dia 30 karat, berarti emas murninya ada berapa? Berapa ya?
Ini jadi 30/4 per 24. Iya, 30/24 gitu dia. Ini jawaban yang A. Nah, dengan demikian, kalau yang B ini, berapa gram emas murni dalam 72 gram emas 18 karat? Nah, kalau dia 18 karat berarti berapa tadi? 18 karat itu. Kalau dia 18 karat, perbandingan emas murninya itu adalah 18/24. 18/24. Nah, ternyata dia emas murninya itu ada 72 gram. Berarti berapa gram emas murninya? Ini emas murninya sama dengan 18/24. Nah, dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan 72 gram. Paham konteksnya kenapa dikali nggak? Halo? Paham, Kak. Apa? Paham, Kak. Hmm. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 54, Kak. iya, benar 54 ya. Ini 54 gram. Oke, kalau 54 gram itu emas murni, berarti yang campurannya berapa? Kalau dia awalnya 72. 72/24. Bukan diperkan. Kan kalau emas murninya itu 54 gram dari 72 gram. Berarti yang campurannya adalah pengurangan dong. 72 gram dikurang 54. 18. Ya, berarti 18 gram. Itu campurannya. Oke. Nah, coba yang C. Untuk membuat 1 kilo emas 22 karat. Nah, caranya sama nih. Yang bedanya ini 18 karat, ini yang 22 karat. Dan dia tadi kan kalau yang B itu 72 gram. Kalau yang C ini dia 1 kilo, 1 kilogram. Jadi kan 1000 gram. Jadi berapa gram logam campuran yang dibutuhkan? Nah, kamu perlu nyari campurannya ini berapa? Kayak yang aku cari tadi, yang 72 kurang 54. Bisa dicoba dulu?
Nadine, paham untuk nomor yang C atau aku bantu? Kurang. Kurang paham? Ya, Kak. Berarti kan yang C ini dia sama kayak yang B. Ya, cara pengerjaannya sama. Kalau yang B kan dia 18 karat. Kalau yang C ini 22 karat. Berarti dia dalam campuran itu adalah berapa? 22 karat. Berarti dia kalau 22 karat, kalau 18 karat kan 18 per 24. Kalau 22 karat? 22 per 24. Iya, benar. Nah, selanjutnya nanti kamu akan kalikan dengan 1000 kilo, 1000 gram. Kan 1 kilo, yang ini kan 1 kilo sama dengan berapa gram? 1000. Nah, kalikan 1000 gram. Nanti kamu akan dapat emas murninya, kayak gini tadi. Kamu akan dapat 54 gramnya. Habis itu, kamu kurangin 1000 dikurang dengan hasilnya tadi, itulah campurannya. Udah cukup paham? Dikali 54 ya. Enggak, bukan dikali 54. Sekarang bedanya di sini. Ini kan kalau ini kan 54 kan apa hasilnya kan? Ya, karena dia 18 per 24 kali 72 kali 72 gramnya. Kalau ini berarti 22 kali per 24 kali 1000 kan? Nah, coba cari dulu itulah emas murninya. Oke. Udah dapat? Ah, 916,66 Kak. Hasilnya adalah berarti 22 kali 1000 per 24 ya. Benar kan? Dua dua kali 1000 per 24. Nah, 22 kali 1000 per 24 itu
hasilnya tadi kamu dapat berapa? 916,6. Iya, 916,6. Nah, berarti untuk logam campuran ini, berapa gram logam campuran itu dibutuhkan? Berarti dia adalah 1000 dikurang 916,6, gitu kan? Itulah dia campurannya sisanya. Dia hasilnya adalah 83,4 ya. Dapat? Dapat. Nah, jadi gitu. Untuk metode karat-karat begini udah paham? Oke. Masih ada 3 menit lagi ya. Ini coba kita analisa yang nomor 9. Nah, jadi ini lama lagi. Pada suatu pemilihan kepala desa, suara yang sah adalah 90% dari banyaknya pemilih. Jadi suara sahnya 90% nih tercatat. Nah, dari suara yang sah itu calon A memperoleh sepertiganya. Berarti dia adalah sepertiga dari 90%. Itu yang A. Nah, ditambah ya. Sedangkan calon B itu memperoleh 3/25 dari pemilih calon A. Berarti dia adalah 3/25 dikali sepertiga kali 90%. Nah, karena kan dari calon A. Kan? Terus, dan sisanya calon C memperoleh sisanya. Sisanya nanti ini. Nah, kira-kira berapakah dari banyaknya suara yang sah yang diperoleh calon C? Kita anggap ini adalah 90% ya, total semuanya 90%. Itu yang bakal dapat C ini kita anggap X. Ini adalah C, ini adalah B. Berarti ini untuk mendapatkan nilai X-nya ini, X dari C itu sendiri adalah 90% dikurang sepertiga kali 90% ya, ditambah 3/25 kali sepertiga kali 90%. Nah, itulah dia. Maka dapatnya X-nya ini sama dengan 90% dikali 1 kurang sepertiga, karena 3 per, ini kan bisa dicoret jadinya 1/3 ditambah 1/25 ya, adalah 90% dalam kurung 1 dikurang, nah ini sepertiga tambah 1/25 itu adalah 75 ya, 75 bagi 3 25 atau 28/75 alias 75 kurang 28/75 kali 90%. 75 kurang 28 itu sendiri adalah 47, berarti 47/75 kali 90%. Inilah yang didapatkan perolehan dari yang C. Bisa dipahami, Nadine? Itu yang A. Nadine? Iya, Kak.